serius. Pertama, perlindungan agar kita tidak masuk neraka jahanam. Kedua, perlindungan agar kita terhindar dari azab kubur. Ketiga, perlindungan agar kita berharap supaya kita tidak terkena fitnah, ya, fitnah dunia dan fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Dan terakhir dari jahatnya. Nah, di sini ada penjelasan jahatnya. Karena fitnah yang satu ini memang fitnah yang menyakitkan. Dan sedikit sekali orang bisa aman lulus dari fitnah ini. Ya, kalau kita pernah lihat film di mana ada setelah perang akhir zaman hancurlah dunia, terus ada sekelompok orang yang hidupnya hanya bersembunyi, kayak begitu. Mau tidak mau seorang mukmin akhirnya, kata Nabi dalam satu hadis penjelasannya, pergi ke gunung-gunung dengan membawa kambingnya dan memutuskan hubungan dari semua kehidupan, artinya akses sosial kemasyarakatan dengan yang lain. Cuma mikirin, ya udah nggak usah mikirin orang, itu jauh lebih baik nanti di akhir zaman. Ya. Pertama saya perlu ingatkan sebelum lebih jauh bahwa hidup kita sekarang ini kondisinya ini sudah akhir zaman, gitu. Ya, kita ini sudah di ujung ini. Walaupun di ujung ini masih ada, kalau bicara tentang agenda-agenda Islam yang belum tegak, ada seperti kembalinya khilafah, negara umat Islam menyatu di dalam satu kesatuan, dukungan kepemimpinan dan masa keemasan Islam, di mana umat Islam tidak ada lagi yang mau terima zakat tapi membayar zakat. Kalau sudah tidak mau terima zakat, itu secara ekonomi mapan, secara moral itu bagus, karena harta tak lagi menjadi perburuan utama. Kalau sekarang ini ada orang yang rumahnya sudah sekian tapi masih mau terima duit lagi dengan sumber yang tidak benar, itu menunjukkan moralnya rendah. Pejabat-pejabat kita, saya tidak mengeneralisasi, tapi kecenderungannya seperti itu. Semoga Allah mengampuni dan melindungi mereka. Gaji tinggi tapi masih mau ngambil yang tidak benar. Yang kejebak korupsi itu ya begitu itu. Kalau ditanya secara ekonomi mapan, bulanannya bagus, tapi kalau ada sumber duit yang nggak benar masih ngambil asal aman. Nah, akan sampai zaman di mana orang tidak mau itu. Jadi bab tidak mau ini harus kita pahami, secara ekonomi dia mapan. Kasarnya, bapak penghasilan 100 juta kasih orang 1000 perak, udah mah kok aja itu. Nah, secara ekonomi begitulah. Masa 1000 perak saya dikasih sementara penghasilan saya 100 juta. Udahlah ambil saja. Pak, ini ada duit bapak baliknya, udah sama kau itu. Nah, kira-kira begitu. Itu secara ekonomi. Bagaimana secara moral? Nah, moral itu artinya apa? Orang takut mengambil yang bukan haknya. Akan sampai zaman itu lagi, di mana orang tidak akan mau mengambil yang bukan haknya. Ya. Nah, ini ada duit. Enggak. Kenapa? Ya kan kau dalam catatan kami kau berhak menerima zakat. Iya, tapi aku merasa mapan. Aku tak mau bersyubhat aku. Nah, kira-kira begitu. Jadi masih ada agenda-agenda positif di mana umat ini akan mengalami hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang rezekinya baik, kita yang mengalami itu, atau kalau mau kita mengalami itu tapi memang akan mengalami proses sebelumnya, proses sakit. Ya. Namanya kita pelan-pelan membahas persoalan ini, insyaallah mudah-mudahan bisa jadi catatan baik sama kita. 4 hal yang ini serius, sampai Nabi mengajari kita untuk baca setiap sebelum salat. Pertama, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab jahanam. Apa itu jahanam? Jahanam itu adalah neraka. Satu nama neraka, bahkan sering menjadi nama umumnya neraka. Jadi kalau sudah dibilang jahanam, orang langsung teringat neraka. Ya. Nah, neraka itu adalah tempat di mana Allah akan menjadikan orang-orang yang durhaka sama Dia sebagai tempat tinggal mereka.
Tapi tidak ada istilah tempat tinggal yang baik, karena neraka ini adalah tempat penyiksaan. Kenapa harus disiksa? Karena dia membangkang. Kenapa pembangkangan yang sebentar ini dia akan disiksa begitu lama? Ya. Begini, penyiksaan ini lebih nantinya kepada bagaimana tidak ada istilah penyesalan kepada seseorang ketika dia masuk ke dalamnya. Di dunia ini seorang bisa melakukan kesalahan dan dia bertobat, tapi dia bisa buat salah yang sama lagi. Itu dunia. Nah, apa yang membuat dia bisa balik kepada kesalahan yang sama? Karena belum ada sanksi yang dia terima. Maka Allah mengingatkan satu tempat yang bisa menghilangkan kenikmatan dunia ini. Jadi ada orang yang paling kaya sekalipun atau paling senang dalam kehidupan dunia ini, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, enggak lama, 1 detik saja. Kalau bahasa hadis, sa'atan. Dan setelah keluar dari neraka, apa yang terjadi? Ketika ditanya, apa pernah kau senang di dunia? Jawaban dia enggak. Padahal dia orang yang paling senang dan tidak pernah mengalami ketidaksenangan atau penderitaan sepanjang hidupnya di dunia. Ibarat kasarnya dari lahir sampai mati enggak pernah, jangankan tanah, pasir saja enggak pernah kesenggol dia. Saking senangnya dia. Ya. Tapi begitu kenapa? Karena neraka ini tidak hanya menjadi tempat menyiksa fisik seseorang, tapi menghancurkan semua kenikmatan dan ingatannya terhadap kenikmatan itu. Coba bayangkan itu. Apa dia akan hilang ingatan? Tidak. Saking beratnya rasa sakit yang dirasakannya, maka dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia nikmati. Itulah dia. Dan Allah ingatkan kita tentang azab ini. Dalam surat Maryam Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan melewati neraka ini. Dan Allah tidak bilang macam-macam, sudah gini ajalah supaya jangan, pokoknya semua kegiatan kemanusiaan kalian mau ngapain pun itu, letakkan bahwa tujuan besarnya adalah ibadah, taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah. Semangatnya adalah takwa. Apa itu takwa? Pokoknya aku tidak mau menjalankan sesuatu yang Allah tidak suka. Aku akan tinggalkan apa yang Allah suka. Aku akan tinggalkan apa yang Allah tidak suka, dan aku jalankan apa yang Allah suka. Itu semangatnya. Kita berdagang, buat semangatnya itu. Karena kalau cerita cari makan kemudian kaya, buat lagi kita udah paling kaya di muka bumi, lantas mau ngapain? Ada berapa banyak orang yang udah kayanya luar biasa. Lihat itu Donald Trump di Amerika. Dia pikir karena udah kaya kali dia bisa buat apa yang dia suka. Kita lihat nanti. Ya. Ketika seseorang hidup kemudian dia terjebak pada mengira. Ini kan penyakit orang kalau sudah punya ini. Pertama, apa yang mau dinikmati bisa. Kedua, mengira, merasa, menduga. Mengira diri udah hebat. Mengira diri bahwa dia sudah, pokoknya prasangka-prasangka yang negatif yang tidak boleh. Baiklah dikasih sama kita duit sebanyak-banyaknya, apa yang bisa kita buat dengan duit itu? Paling cerita senang-senang. Artinya senang-senang yang bisa, ada orang untuk mengambil satu kesenangan pakai duit banyak, ada orang tak perlu pakai duit. Saya mau pingin ke Hawaii, itu kan kita yang dari sini, yang tinggal di Hawaii, dia tidak menganggap bahwa kenikmatan keindahan pantai Hawaii itu adalah kesenangan, tidak. Saya mau pergi ke Maldives ini. Maldives ini tujuan wisata laut yang luar biasa indahnya. Oke, kita berangkat, duit berapa nginap semalam? Sampai $1.000 ada. Ya, satu malam $1.000, ada yang di atas $1.000. Itu untuk nginap di situ. Bahkan banyak lagi yang lebih mewah lagi. Itu kan kita. Pelayannya mungkin sudah bosan. Kalau kita masih menikmati pantai di pagi hari, dia sudah tidak mau lagi. Jadi tinggal persoalan perspektifnya saja ini. Bukan pada seperti apa. Karena kenikmatan dunia ini relatif. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang kekal dan abadi. Sementara orang semua sepakat bahwa tidak ada satu hal yang kurang dari situ. Kalau dunia ini, orang yang tinggal, yang jalan melintas di sebuah rumah besar, dia mungkin mengatakan bahwa enak kalilah tinggal dalam rumah. Yang punya rumah, aduh, gimana cara bisa tidur enak ini? Padahal
rumah dia dengan AC yang sudah diatur suhunya untuk ngantuk. Tapi tak ngantuk-ngantuk juga. Enak kali lah orang pinggir jalan tuh. Terik-terik bisa tidur dia enak. Nyenyak pula itu lagi. Padahal banyak lalu lalang kereta, mobil, tenton, apa semua. Awak di rumah begini. Coba bayangkan, ternyata yang di luar bilang enak di dalam, yang di dalam bilang enak kali yang di luar. Itulah dunia. Bahagia kalilah kau ya, cantik kali istrimu. Kata yang tidak punya istri. Yang punya istri stres sekali, aku udah dibuat istriku ini. Kenapa? Payah menjaganya. Makin cantik, makin besar biayanya pula. Ya, begitulah. Itulah dunia. Makanya kita diingatkan hati-hati dengan semua kenikmatan yang bisa jadi racun ini, gitu. Ya, bahwa kenikmatan dunia yang kita rasakan adalah kenikmatan yang tidak akan pernah memberikan kekekalan sama kita. Tapi yang menarik adalah ternyata yang membuat manusia itu nyaman di dunia ini adalah senang, rasa bahagia. Dan ternyata rasa bahagia tidak selamanya itu disebabkan karena sebab harta, kekuasaan. Coba perhatikan seorang anak kecil, dia tidak punya apa-apa, lihat itu. Apa yang dia bisa buat? Dia bisa buat orang-orang yang di Suriah, di camp-camp Suriah, anak-anak itu bisa tetap bermain. Padahal dia, orang tuanya mungkin sedang panik, stres dan sebagainya. Tapi mereka tidak. Jawabannya sederhana, bahwa rasa bahagia itu tidak muncul karena sebab harta. Rasa itu muncul dari hati. Dan rasa ini juga akhirnya dia muncul dari prasangka yang kita punya. Dan prasangka yang paling baik itu adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya. Yang kedua, min azabil qabr, dari azab kubur. Kubur yang dimaksud bukan sekedar tempat di mana jasad dimakamkan. Kubur adalah, yang dimaksud di sini adalah ruang atau tempat di mana menjadi tujuan setelah seorang meninggal sebelum dia pergi ke akhirat. Di tempat lain dia disebut dengan barzakh. Barzakh itu dinding yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Sehingga jangan pernah mengira bahwa kalau ada orang yang mati dan kemudian dia tidak dikubur karena sebab hancur jasadnya atau dimakan binatang buas, na'udzubillah min dzalik, lantas kemudian dia tidak mengalami peristiwa kubur. Jawabannya tidak, dia tetap alami peristiwa kubur. Dan peristiwa kubur ini akan dialami oleh semua manusia, baik mukmin, baik kafir. Ya. Nah, orang-orang kafir pastilah mereka akan mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan sepanjang penantian menuju datangnya akhirat. Makanya harus kita ingat bahwa rumah sejati kita itu akhirat. Dan jangan pernah punya bayangan rumah sejati kita itu adalah tempat selain surga. Kita sedang mempersiapkan pulang kampung, ini apa yang harus bisa kita bawa, bisa pulang dengan nyaman. Nah, laluan yang akan kita alami akan ada dua peristiwa dalam kubur, namanya fitnah kubur, dan kedua azab atau nikmat kubur. Fitnah kubur yang akan kita lalui bentuknya himpitan. Jadi begitu nyampe, maka seorang itu dihimpit oleh kubur. Kedua, pertanyaan kubur. Dan pertanyaan kubur ini lebih kepada keimanan kita, iman kita yang ditanya. Jadi bukan ingatan kita. Ma rabbuka. Bagaimana dia bisa menjawab Tuhanku Allah sementara di dunia dia tidak pernah beriman kepada Allah? Itu saja. Jadi apa yang dia yakini sebagai Tuhan, itulah yang kemudian akan mendampingi dia. Jadi kalau dia tidak pernah menuhankan Allah, pastilah dia tidak akan bisa jawab. Kalaupun dia mau jawab, dia akan dibentak habis. Kenapa? Kapan pula kau nuhankan Allah? Kira-kira begitu. Taunya aku bukan Tuhanmu Allah. Kalau memang Tuhanmu Allah dan kau beriman kepadanya, kenapa cari makan kau mesti ambil sumber yang haram? Kenapa kau mesti senang-senang dengan cara yang salah? Begitu. Kenapa disuruh pakai baju yang benar kau tidak mau? Kau lebih memikirkan cantikmu ketimbang memikirkan tunduk dan takutmu kepada Allah. Saya kemarin baca dalam Hilyatul Auliya, bagaimana dinyatakan kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah dan itu benar, maka akan kelihatan dari cara bicara kita dan cara berpakaian kita. Ini pakaian orang yang takut sama Allah. Bagaimana kalau seorang perempuan memakai baju dengan mengenakan pakaian yang membuka semua auratnya? Itu pakaian orang yang takut sama Allah.
Kalau dia takut sama Allah dan dia tahu kepada Allah bahwa Allah akan mengazabnya, Allah akan marah ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka pastilah dia tidak akan berpakaian seperti itu. Pastilah dia tidak akan meninggalkan sholat. Pastilah dia tidak akan melakukan sesuatu yang bersifat maksiat. Nah, ini kalau kita mempelajari, ya. Karena kalau dia, maka Nabi mengatakan kubur itu terkadang dia bisa menjadi taman-taman surga dan bisa menjadi liangnya neraka. Dan kalau kita melintas di kuburan, kalau kalian dengar apa yang aku dengar, kata Nabi, kalian nggak akan berani ke sana. Dengan jeritan yang tidak pernah didengar dan pernah dilakukan oleh seorang sewaktu hidup. Coba bayangkan. Coba menjerit sekuat-kuatnya. Maka orang di kubur itu ketika dia mengalami penyiksaan akan menjerit jauh lebih. Coba jeritan orang yang sangat takut, jeritan orang yang kengerian. Coba buat contohnya. Maka orang yang dikubur itu akan jauh lebih dari. Apa sebab-sebab yang membuat dia disiksa dalam kubur? Banyak. Di antara yang paling penting itu adalah buang air. Istinja itu harus benar. Riba, jangan nyeritain orang. Cukuplah. Jaga mulut kita. Ini negeri kita ini aneh ini. Ada orang terkena kasus hukum, kita yang riba habis-habisan. Dia proses hukum, kita berdosa habis. Ini negeri yang unik sekarang. Ya. Negeri di mana cuma dengan sepotong kata orang bisa menghancurkan perasaan orang, bisa menghancurkan akidahnya. Nabi pernah mengatakan ada orang masuk neraka kena lalat. Di negeri ini sekarang banyak orang masuk neraka kena mulutnya. Ingat kasus LGBT kemarin. Islam bukan pada posisi menolak itu. Islam pada posisi menganggap itu sebagai penyakit dan dia harus disembuhkan. Tapi ada orang yang berlebihan. Ada orang yang berlebihan mengatakan bahwa itu kodrat. Dari mana kodrat? Jujur saja itu orang-orang yang mengalami, maaf, kalaupun saya tak bisa menduga bersih kita semua ini, enggak. Kalau di antara kita ada yang berpenyakit itu, jujur sajalah kasarnya. Tidak mungkin itu kodrat. Pasti itu muncul dari sebuah peristiwa atau keadaan yang kita tahu betul itu kapan munculnya. Kalau ada yang tidak tahu, itu pasti korban di waktu anak-anak itu. Korban bentuknya macam-macam. Karena ada yang lesbi bilang, sebenarnya saya tidak punya penyakitnya. Tapi karena saya bersahabat, intim, akrab, kami sering berdua, tidur bersama dan sebagainya, saya merasa cinta sama dia. Jadi munculnya itu aneh. Nah, Islam mengatakan bahwa itu tidak salah. Maaf ya, orang seperti itu tidak harus dikutuk. Saya bukan mengatakan tidak salah ya, tidak harus dikutuk, tapi diobati karena itu penyakit. Nah, sementara yang sedang mereka upayakan apa? Menganggap itu tidak penyakit. Kalau lah boleh ngikutkan perasaan, udah jijik kali orang nengok muka siapa itu aktivisnya itu, yang sebentar pakai lobi, sebentar pakai sorban, sebentar membela Ahok. Jadi sudahlah. Jangan pernah, kalau ada orang mengerucut orang-orang batil kepada satu orang, sudah jangan bela-bela dia lagi. Karena pasti itu sebenarnya sudah isyarat itu. Allah mengajari kita untuk tidak usah terlalu banyak berpikir. Dari temannya saja kita sudah tahu itu orang tidak benar. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya. Dari fitnah. Fitnah ini sebenarnya ujian. Cobaan. Apa ujian mahya? Hidup. Kita ini memang lemah kali. Kadang-kadang cuma cari makan, ya syukur kita di Mudi. Mudi subhanallah bagus. Kalau bisa banyak yang begini, pengusaha. Coba pergi ke Cina. Cina itu sekarang banyak yang bukan banyak, dari dulu pun. Tak dikasih nyawa sholat, ada kasusnya. Tak bisa ngomong lagi. Kenapa? Cari makan sama dia. Kalau bahasa kasarnya, lu kalau mau ibadah pergi. Saya sini cari orang kerja, bukan cari orang ibadah. Selesai. Mau teruskan, tak mau tinggalkan. Apa susah? Masih banyak orang lain mau kerja kok. Nah, coba bayangkan. Masuk pabrik, sholat kita tak betul. Ya. Itu fitnah hidup. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah ini merusak iman. Apa contoh yang merusak iman? Perut apa maksudnya? Ya cari makan ini.
Berapa banyak itu? Wah, kasihan kali orang tukang-tukang beca itu. Coba tanya sama orang, sholat enggak orang itu? Pekerjaan yang sebegitu, alasannya cari makan nanti. Ada yang parah lagi, udahlah pekerjaannya kayak begitu, maksiat pula lagi. Ada duit sedikit mabuk, ada duit sedikit judi, ada duit sedikit perempuan. Padahal kerjanya apa? Nah, itulah tadi, kerjanya di pasar. Coba lihat, fitnah, itu fitnah hidup itu. Nah sekarang anehnya banyak orang cantik sedikit. Apa istilahnya itu? Kalau sudah cantik, harusnya yang jelek, yang apa namanya? Ini tidak, yang cantik malah nggak pede. Tahu dia cantik, tunjukkanlah bahunya, tunjukkanlah pahanya, tunjukkanlah semua. Cuma aneh ini orang. Cantiknya dia, tapi kok nggak pede gitu. Coba lihat betapa ironinya. Kemarin ada satu acara TV saya lihat, rumahnya, waduh dahsyatnya luar biasa. Bermiliar-miliar rasanya kayaknya. Apa yang tak ada di rumah? Cuma yang sedih nengoknya, koyak-koyak celananya. Coba bayangin. Gilanya orang sekarang, celana koyak itu mahal pula lagi itu. Makin banyak koyaknya makin mahal gitu. Di mana otaknya itu? Bukankah itu menunjukkan kebodohan sebenarnya? Nah, itu fitnah itu, gitu ya. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah mati. Tadi sudah saya singgung ketika bicara kubur. Nah, yang terakhir adalah wa min syarri, dan dari kejahatan Masih Dajjal. Masih Dajjal ini artinya dia menutupi keburukannya, kebenaran dengan keburukan yang dia datangkan. Siapa Dajjal? Dajjal adalah sosok manusia, bukan makhluk yang lain, tidak, dia manusia. Dengan ciri-ciri tertentu yang Nabi mengatakan akan datang di akhir zaman, yang diceritakan sebelum kedatangannya akan didahului oleh sekitar 30 pendusta yang semuanya ngaku Nabi. Kebelet ngaku Nabi. Indonesia ini adalah Gavatar kemarin. Gavatar itu pimpinannya adalah Mossadegh. Saya nggak habis pikir itu, orang-orang pintar bisa kena semua sama dia. Cuma ada cara doktrinnya. Kalau di Medan ini si Dadang Darmawan, kenal betul saya. Mana bisa? Pingin kali saya tanya, cumananya kok bisa ikut sama itu? Apa sebabnya? Kalau dibilang, karena si Mossadegh ini aneh ini. Nah, cuma dia nyaman. Yang saya heran dari kemarin itu, pendekatan pemerintah mulangkan anggota Gavatar, tapi tidak menganggap petinggi-petingginya. Tidak ada pemberitaan tentang diperlakukan seperti apa petingginya, enggak ada. Paling jelas-jelas itu menyesatkan, itu merusak itu secara akidah. Ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Saya menyampaikan sebagai bahan pertimbangan kajian kita. Insyaallah ini memberi manfaat. Tapi saya bukan berencana mau pulang. Silahkan kalau ada pertanyaan, sebanyak-banyaknya sesanggupnya. Saya juga akan jawab semampu saya, insyaallah. Ya, materinya saya sampaikan ini karena udah agak lama, jadi agak kikuk saya mau ceramah apa ini. Gitu, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.